hari, dan setelah 3 hari dia mungkin sepertinya disekap, melarikan diri saudara. Jadi Ibtu Rudiana melarikan diri dari Mabes Polri dan sekarang sedang dicari di mana gerangan si Ibtu Rudiana. Sepertinya sudah hari. Setelah diperiksa 3 hari di Bareskrim Mabes Polri terkait penanganan kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana dikabarkan menghilang. Kabar menghilangnya Ibtu Rudiana diungkap oleh kuasa hukumnya, Mardiman Sen. Malam kita akan informasikan saudara bahwa yang bernama Ibtu Rudiana itu sekarang sudah tidak ada di tempat. Dia kemarin kan saya lihat tuh dia dipanggil sama Mabes Polri ya. Saudara, saya lihat juga dia ada mungkin banyak mobil yang di sana dan Ibtu Rudiana dipanggil di Mabes Polri dan setelah 3 hari, setelah 3 hari dia mungkin sepertinya disekap, melarikan diri saudara. Jadi Dikatakan Mardiman Sen, sebelumnya Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya itu via telepon. Mardiman mencoba menghubungi Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rivaldi Aditya Wardana. Namun, menurut dia Ibtu Rudiana tidak kunjung merespon dirinya, sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Kalau melihat cerita si Ibtu Rudiana dari awal, ini sudah banyak kejanggalan. Anaknya tidak diotopsi, ya kan? Kemudian dia membuat laporan harusnya tanggal 27 Agustus, dia buat tanggal 31 Agustus. Dan laporannya itu lengkap seolah-olah dia mengetahui dia anaknya bersama 8 orang dilempari batu dan sebagainya. Dia mengajak orang supaya jadi saksi padahal dia juga tahu kalau sepeda motor, jaket sama helm milik anaknya. Dan kemudian sebelum tanggal 31 dia membuat laporan polisi, dia sudah mulai menangkap orang. Mardiman pun kesulitan menjawab pertanyaan kuasa hukum Rivaldi, Sandi Simbiring, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Mardiman mengatakan kalau Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Aib juga kau siap-siap, saya akan polisikan kau. Saya Niko Kilikili akan polisikan kau. Dan pengembangan kasus siapa-siapa yang terlibat di belakang kau akan ditarik semuanya, akan diseret semuanya. Masyarakat Indonesia Di sisi lain, nasib Ibtu Rudiana CS yang kini menjalani pemeriksaan di Mabes Polri dibocorkan oleh orang dalam. Hal itu diungkap kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, saat menggelar siaran langsung di TikTok. Bahkan dia menyebut jika Ibtu Rudiana CS terancam masuk bui. Meski baru kisi-kisi, tetapi informasi itu didapatkan dari orang yang sangat kompeten di institusi tersebut. Yasin menyebut Rudiana CS bakal menggantikan posisi ketujuh terpidana kasus Vina Cirebon yang kini terbelenggu di dalam penjara. Ya, handphone Eki kenapa tidak disita, tidak dibuka? Ada apa? Apa sebetulnya udah dibuka, tapi pas dibuka, ya kejadiannya nggak begini nih, apa kayak begitu? Ya. Tapi kalau misalnya udah terlanjur ditangkepin gimana? Ya. Yang malu siapa? Nah, artinya sampai ini tidak dilanjutkan bukti telepon ini, apakah ini kelalaian? Tidak sesuai misi. Atau ada motifnya? Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik. Lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak hormat. Tim kuasa hukum Saka Tatal juga meminta agar Rudiana CS baru dijebloskan ke dalam bui setelah menjadi warga sipil biasa.
karena selama ini belum muncul di media manapun, yaitu penyidik yang pertama yaitu Agus Mulyadi dan Indra Tirta Purnama. Nah, inilah yang memeriksa Liga Akbar pada saat di Polres Cirebon Kota. Ia berharap kabar yang didapatnya dari orang dalam itu tidak lari jauh dari kenyataan. Sementara itu, posisi Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon semakin tertekan. Kini sejumlah perwira tinggi Polri sampai angkat suara untuk memberikan saran atas kasus yang dihadapi Ibtu Rudiana tersebut. Ini kasus ini, kalau tidak Pak Prabowo sangat mencintai saya dan mendukung apa yang saya lakukan, nggak jadi nyalon gubernur. Serius ini. Menurut mantan Wakapolri, tindakan Ibtu Rudiana sudah merusak citra Polri. Perbuatan Ibtu Rudiana ini sudah melanggar kode etik, bahkan bisa dikaitkan dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk itu ia menyarankan agar Rudiana segera ditahan dulu. Apalagi saat ini Mabes Polri sudah menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus Vina Cirebon dari awal. Kemudian sebelum tanggal 31 dia membuat laporan polisi, dia sudah mulai menangkap orang. Kemudian menyita barang bukti sepeda motor dengan cara-cara yang tidak profesional. Kalau nyita barang sepeda motor kan harusnya kalau mogok kan pakai angkutan. Ibtu Rudiana juga sudah mulai menangkap para terpidana sebelum membuat laporan polisi di tanggal 31 Agustus tahun 2016 lalu. Lalu Rudiana juga diduga menyita sepeda motor milik Peggy Setiawan dengan cara yang tidak profesional, di mana motor yang dalam kondisi mati itu disita di rumah Peggy dengan cara disetel menggunakan motor milik pamannya. Untuk yang berasumsi bahwa ini adalah kasus pembunuh dan pemerkosa, maka pertanyaan dari saya adalah kenapa Rudiana menangkap 7 geng kuli bangunan yang tidak bersalah? Itu pertanyaan saya. Kalau jawaban kalian, ya untuk menutupi pelaku aslinya bang, jadi mereka itu hanya tumbal. Oke, saya ikuti logika kalian. Tapi itu secara logika sehat malah makin ribet. Kenapa makin ribet? Harusnya kalau Rudiana itu orang cerdas, bilang aja ini kasus kecelakaan lalu lintas, maka pelaku yang aslinya aman. Ngapain harus berurusan dengan 7 orang yang tidak bersalah? Ini beresiko tinggi. Bukankah resiko yang paling rendah adalah kalau dibilang itu kecelakaan sama Rudiana? Kok ngapain malah cari 7 terpidana lain yang katanya untuk